Oh, besarnya istana itu. Kalau saja aku kaya, aku tidak perlu susah-susah menebang kayu lagi. Sekarang tidak. Menebang kayu pagi untuk makan pagi, menebang kayu sore untuk makan sore. Kapan ya aku bisa bertemu dengan Baginda? Tidak pernah sekalipun aku melihat wajahnya. Tentu saja, orang miskin seperti aku mana layak untuk bertemu Baginda. Tapi aku ingin sekali melihat wajahnya. Mendiang ibuku memberitahu bahwa wajah Baginda mirip dengan wajah mendiang ayahku. Aku jadi ingin membuktikan apa kata-kata ibuku itu benar atau tidak. Aku harus bertemu dengannya. Wahai Tuan Pengawal Istana, saya punya sedikit urusan dengan Baginda. Sebentar, aku akan memberitahu Baginda Raja terlebih dahulu. Ampun tuanku, ada seorang pemuda berpakaian compang-camping, seperti seorang pengemis, ingin bertemu dengan Baginda. Apa? Pengemis? Hei pengawal, apa kau belum mengerti juga? Kalau aku tidak suka jika ada pengemis datang ke sini. Hanya bangsawan, saudagar, dan orang-orang kaya saja yang layak bertemu denganku. Aku tidak ingin bertemu dengan pengemis. Usir dia dari istana ini sekarang. Jika kerajaan lain melihat kejadian ini, alangkah malunya aku. Raja tidak memperbolehkan pengemis sepertimu masuk ke dalam istana. Sekarang, silakan pergi. Sekarang juga. Tapi saya bukan pengemis. Saya seorang tukang kayu. Nah, aku tidak peduli. Sudah, jangan membuang-buang waktuku. Raja tidak suka orang miskin sepertimu menemuinya. Sekarang, pergilah kau dari sini. Aku tidak akan putus asa. Aku harus mencoba sampai aku berhasil. Mungkin aku harus menyamar seperti orang-orang kaya. Wahai pengawal, izinkan aku menghadap Baginda Raja. Untuk apa Tuan datang ke sini? Aku ada urusan dengan Baginda Raja. Sikapnya seperti seorang saudagar. Tapi rupanya seperti laki-laki yang datang ke sini untuk meminta sedekah kemarin. Mungkin hanya wajahnya saja yang mirip. Baiklah, silakan masuk. Ampun, tuanku. Siapa kau ini? Dan kenapa kau datang ke sini? Apa kau punya urusan perdagangan dengan kerajaanku? Nama hamba Luncai, tuanku. Hamba memiliki satu keinginan, tapi semoga tuanku tidak marah mendengar permintaan hamba. Apa keinginanmu, saudagar? Katakan. Kalau tuanku tidak keberatan, sebenarnya hamba ingin melihat wajah Baginda. Selama ini belum pernah hamba melihat wajah Baginda, Raja negeri ini. Mudah sekali permintaanmu itu. Sebentar, biar ku selesaikan cukuranku ini dulu. Hei, kenapa kau menangis? Hamba... Hei, kau ini kenapa? Ayo ceritakan tujuanmu. Hamba takut kalau Baginda marah.
Mengapa marah? Jangan takut. Sebenarnya saat hamba melihat Baginda, hamba terus saja teringat mendiang ayah hamba. Wajahnya benar-benar mirip dengan wajah Baginda. Apa? Kurang ajar kau. Berani-beraninya kau menyamakan aku dengan ayahmu. Pengawal, tangkap laki-laki ini. Ampuni hamba, Baginda. Buang dia ke laut. Biarkan dia dimakan ikan. Aku tidak ingin melihat wajahnya lagi. Cepat. Ampuni hamba, Baginda. Dari mana asalnya dia? Berani sekali dia menyamakan aku dengan ayahnya yang sudah meninggal itu. Malang sekali nasibku. Bagaimana aku bisa melarikan diri? Wahai pengawal yang budiman, sebelum membuangku ke laut, aku punya satu permintaan. Memangnya apa permintaanmu, Luncai? Berikan padaku 2 buah labu. Aku ingin memeluk labu itu untuk melepaskan rindu kepada bunda dan ayahandaku. Setelah ini, aku kan tidak akan bisa bertemu dengan mereka lagi. Oh, kasihan sekali aku mendengarnya. Kasihan sekali ya. Baiklah, cepat pergi petik labu itu. Perjalanan kita masih jauh untuk sampai ke sana. Maukah kalian semua mengajari aku sebuah lagu sampai kita berada di tengah laut? Kelakuanmu aneh sekali, Luncai. Sudah mau mati saja masih mau bernyanyi. Tidak apa-apa. Lagu bisa menghibur hatiku untuk sementara. Maukah kalian semua, saat aku bernyanyi nanti, kalian harus berkata, biarkan, biarkan. Itu saja. Mau kan? Boleh juga. Lagi pula perjalanan kita kan masih jauh. Biar tidak jenuh, lebih baik kita bernyanyi. Baiklah, ayo kita mulai sekarang. Luncai terjun dengan labu-labunya. Biarkan, biarkan. Luncai terjun dengan labu-labunya. Biarkan, biarkan. Luncai terjun dengan labu-labunya. Biarkan, biarkan. Nah, sekarang coba kalian saja yang menyanyikan lagunya. Suara kalian ternyata bagus juga. Aku? Boleh. Luncai terjun dengan labu-labunya. Biarkan, biarkan. Luncai terjun dengan labu-labunya. Biarkan, biarkan. Hei, Luncai terjun dengan labu-labunya. Biarkan, biarkan. Aku bilang, Luncai terjun dengan labu-labunya. Biarkan, biarkan. Hei, itu, coba kau lihat itu. Aku bicara benar. Dia sudah terjun ke laut. Hah? Tangkap dia. Kita bisa mati kalau Baginda tahu hal ini. Rasakan kau sekarang, dasar penipu. Biar saja kau mati lemas di dalam karung ini. Berani sekali menipu kami. Hei, itu, coba lihat. Ada rusa besar. Wah, kalau dapat, hari ini kita akan makan daging rusa bakar. Apalagi yang kita tunggu? Ayo kita tangkap rusa itu. Tinggalkan saja si Luncai di sini. Dia tidak akan bisa lari kemana-mana lagi. Iya, setelah kita tangkap rusa itu, dalam perjalanan pulang ke kampung, kita lempar saja dia ke laut. Beres kan? Ya ampun, malang sekali nasibku ini. Sudah melarikan diri, tertangkap lagi. Bagaimana bisa aku melepaskan diri kali ini? Sepertinya sudah tidak ada harapan lagi. Sebaiknya aku mencoba nasib di kampung ini.
Penduduk di sini sepertinya mudah sekali ditipu. Mungkin saja rencana ini berhasil. Tidak lama lagi aku akan kaya raya. Hei, dengar semuanya. Ayo datanglah ke tempatku. Hari ini aku mempunyai sesuatu yang sangat menarik. Ini batu ajaib. Aku jamin ini mujarab untuk menyembuhkan segala jenis penyakit. Lihatlah ini. Wah, hebat sekali ya. Apakah benar yang Tuan katakan itu? Awas ya, jangan coba-coba menipu kami penjual. Ini betul, Tuan. Aku tidak menipu. Batu ajaib ini batu asli dari India. Dan berbagai macam penyakit berhasil disembuhkan. Sebut saja segala macam jenis penyakit. Aku jamin pasti berhasil. Jika tidak mujarab, Tuan bisa mencariku di sini lagi. Aku tidak akan lari dari sini. Baiklah, aku akan beli. Tapi kalau Tuan menipu kami, Tuan akan tahu akibatnya nanti. Aku juga mau beli satu Aku saja. juga mau. Orang-orang kampung ini mudah sekali kutipu. Batu yang aku pungut di tepi jalan pun mereka percaya ini batu ajaib. Tidak lama lagi aku pasti akan kaya. Sebelum orang di kampung ini tahu, sebaiknya aku pergi ke kampung yang lain. Hah? Kedengarannya ada orang yang menuju ke arah sini. Tuanku, Hah? ampuni hamba, Tuanku. Ampuni hamba. Hah? Siapa yang bicara di dalam karung itu ya? Hamba tidak mau menikah dengan Tuan Putri. Jangan paksa hamba menikahinya. Hamba rela mati daripada menikah dengan Tuan Putri. Menikah? Putri? Wahai tuanku, siapakah tuan ini? Kenapa tuan merengek-rengek di dalam karung ini? Wahai Tuan di luar sana, nama saya Luncai. Saya dipaksa untuk menikah dengan putri raja dari kampung seberang. Tapi saya tidak mau. Sekarang saya diikat dan dimasukkan ke dalam karung ini oleh para pengawal istana. Mereka tidak mau saya lari. Sebentar lagi mereka akan datang dan membawa saya ke istana untuk dinikahkan. Saya tidak mau, Tuan. Tidak mau. Disuruh menikah dengan putri raja kau tidak mau. Rezeki jangan ditolak, Luncai. Bukannya saya tidak mau, tetapi saya tidak ingin meninggalkan kampung saya ini. Ibu saya sudah tua. Saya tidak sanggup kalau harus berpisah dengannya. Tolonglah Tuan, selamatkan saya. Keluarkan saya dari karung ini. Tapi nanti raja pasti marah jika tuan tidak ada. Saya tidak mau dihukum karena melepaskan tuan. Saya punya satu ide. Bagaimana kalau kita bertukar tempat? Tuan masuk ke dalam karung ini, nanti Tuan bisa menikah dengan Tuan Putri. Bagus juga ide itu. Wah, menikah dengan tuan putri. Terima kasih sudah menyelamatkan saya. Saya tidak akan melupakan pertolongan Tuan, wahai saudagar. Hei, kenapa tuan juga berterima kasih padaku? Seharusnya aku yang berterima kasih kepada tuan. Karena tuan sudah berhasil menambah kekayaanku. Cepat masuklah ke dalam karung ini. Nanti pengawal istana bisa melihat perbuatan kita. Sebentar lagi mereka akan datang ke sini. Mereka akan mengangkat Tuan ke dalam perahu. Rasakan kau saudagar tamak. Sebentar lagi kau akan tahu bagaimana nasibmu. Itu dia. Aku menyuruhmu berjalan pelan-pelan, tapi kau tidak mau dengar. Lihatlah, kita tidak dapat apa-apa. Ini semua salahmu tahu. Apa? Berani sekali menyalahkanku. Hei, jika kau tidak mendorongku, aku tidak akan menginjak ranting pohon itu. Karena perbuatanmu itulah rusanya lari. Bukan aku yang mendorongmu. Kaulah yang menginjak ranting itu. Jangan menyangkal. Siapa yang menyangkal? Kaulah yang salah.
Hei, sudahlah, jangan bertengkar lagi. Rusa itu bukan rezeki kita hari ini. Kalian berdua itu sama saja. Kalian ini tidak ada yang mau mengalah. Ya sudah, kita teruskan perjalanan kita. Siapa tahu nanti kita dapat sesuatu. Siapa mereka? Sepertinya mereka pengawal istana. Angkat si luncai ini dan segera buang ke laut. Hari sudah sore dan kita harus segera pulang ke istana. Hah? Buang ke laut? Tapi kata si Luncai, tolong, jangan buang aku. Kenapa tuan-tuan ingin membuangku ke laut? Hei luncai, kau pura-pura tidak tahu ya? Sudahlah, jangan berdalih lagi. Kami tidak akan tertipu lagi dengan tipu muslihatmu itu. Sekarang terimalah hukumanmu. Tapi aku bukan Luncai. Tolong, aku bukan Luncai. Luncai sudah pergi. Dia telah menipuku. Dengar ya. Kali ini kau ingin kabur lagi. Tapi kali ini percuma, kau tidak akan bisa. Tolong, aku menyesal. Jangan menghukumku seperti ini. Aku berjanji tidak akan menipu orang-orang kampung lagi. Tolong, jangan buang-buang waktu lagi. Ayo kita pulang. Lemparkan saja dia ke laut. Biar saja dia dimakan ikan hiu. Tolong. Aku harus memikirkan cara bagaimana membalas dendamku pada Baginda Raja. Aku tahu caranya. Ampun Baginda. Hah? Luncai? Benarkah kau Luncai? Bukankah kau sudah meninggal? Hah? Memang hamba telah mati lemas Baginda. Pengawal Baginda yang melempar hamba ke laut atas perintah dari Baginda. Lalu bagaimana kau bisa hidup kembali? Apa kau ingin membunuhku? Tidak Baginda, tidak. Hamba datang dari alam lain. Sebenarnya hamba ditugaskan untuk menjadi utusan di dunia ini. Hamba telah bertemu dengan Bunda dan Ayahanda Baginda di sana. Mereka sangat merindukan Baginda dan berharap untuk bisa bertemu dengan Baginda. Apa? Kau ini bicara apa, Luncai? Dasar kau penipu! Tidak Baginda, tidak. Hamba yang meninggal di dunia ini tidak mungkin berbicara bohong. Mereka ingin Baginda mengunjungi mereka di sana, meskipun hanya sekejap. Hamba ini hanya orang suruhan saja. Pergilah ke sana. Terserah Baginda mau percaya atau tidak. Dengar penghulu, apa pendapatmu? Apa aku harus menuruti perkataan Luncai? Ampun tuanku. Jika itu yang diinginkan almarhum Ayahanda dan Bunda tuanku, maka turutilah keinginan itu. Lagi pula, sudah pasti Luncai yang sudah meninggal dunia ini tidak akan berani berbohong pada tuanku lagi. Baiklah, Luncai. Aku setuju. Tetapi, bagaimana kita bisa ke sana? Oh, itu mudah saja. Perintahkan saja pada para pengawal untuk membuat kotak kaca yang bisa menampung Baginda. Dan barang yang mungkin Baginda ingin berikan pada Ayahanda dan Bunda Baginda. Buatlah 3 lubang di atas kotak kaca itu, supaya Baginda bisa bernafas dengan baik. Baiklah, Datuk. Suruh pengawal membuat kotak kaca seperti yang dikatakan Luncai ini. Secepatnya. Lakukanlah persiapan, kita berangkat besok pagi. Baik tuanku. Baginda, masuklah ke dalam kotak kaca ini. Lalu, kau sendiri bagaimana, Luncai? Kau mau naik apa? Orang seperti hamba tidak layak berada di dalam kotak kaca bersama-sama dengan Baginda. Hamba akan berenang dan menemani Baginda masuk ke dalam laut. Di sana nanti, hamba akan membawa Baginda untuk bertemu Bunda dan Ayahanda Baginda. Baiklah, Datuk Penghulu. Sepeninggalan aku, Datuk harus terus mengawasi negeri ini. Baiklah tuanku. Perintah yang tuanku berikan akan hamba laksanakan dengan sebaik-baiknya. Selamat jalan tuanku. Semoga tuanku pulang dengan selamat.
Sepertinya tuanku selamat walaupun sudah jauh di tengah laut. Pengawal, ayo kita pulang ke istana sekarang juga. Tolong, tolong, tolong aku Luncai. Aku lemas. Air sudah mulai masuk ke dalam kotak ini. Tolong. Rasakan raja yang jahat. Kau begitu kejam padaku saat itu. Inilah balasan yang setimpal untukmu.